Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di dan kita sekarang sampai pada ayat ke-21 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan ini mencakup untuk semua manusia, baik muslim maupun kafir, baik orang saleh maupun fajir, anak kecil yang dia sudah mukallaf ataupun orang tua, orang miskin ataupun orang kaya, rakyat biasa ataupun raja. Seruan ini mencakup semua manusia. Wahai manusia, apa kata Allah? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia dan mengingatkan mereka akan tujuan hidup mereka. Tujuan mereka ada di dunia ini dan sampai sekarang ini Allah ingatkan bahwasanya agar mereka itu beribadah kepada Rabb mereka yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka, agar kalian bertakwa, agar mereka bertakwa. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Maka di sini kita tahu tujuan ibadah, tujuan penciptaan manusia dan jin untuk beribadah. Dan tujuan dari ibadah untuk apa? Untuk bertakwa. Sebagaimana telah kita sampaikan, takwa adalah ghayatul ghayat, puncak dari semuanya. Tujuan diciptakan manusia untuk beribadah, dan tujuan beribadah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kemudian lihat di sini, kita mulai baca tafsirnya. Seperti biasa, yang tidak tahu rakaatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, hadza amrun 'amun li jami'in nasi. Hadza amrun 'amun li jami'in nasi bi amrin 'amin. Lihat di sini, hadza amrun, ini adalah perintah yang umum. 'Amun apa 'amun? Umum. Li jami'in nas, untuk semua manusia, kecil maupun besar, miskin maupun kaya, rakyat biasa maupun raja, kulit hitam maupun kulit putih. Perintah mencakup semua manusia. Bi amrin amin, dengan perintah yang umum pula. Apa itu perintahnya? Wa huwal ibadatu al-jami'atu limtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi wa tasdiqi khabarihi.
Allah memerintahkan secara umum kepada semua manusia dengan perintah yang umum, yaitu apa? Wa huwal ibadatul jami'ah. Perintah itu adalah ibadah yang mencakup. Jami'ah itu mencakup. Mencakup apa aja? Limtithali awamirillahi, tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Ibadah yang mencakup ketundukan terhadap perintah-perintah Allah. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Watasdiqi khobarihi, dan membenarkan kabarnya. Itu perintah yang diperintahkan oleh Allah untuk semua manusia dengan perintah yang umum. Ibadah. Dan ibadah itu mencakup semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan semua yang dilarang oleh Allah harus kita jauhi dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya salat ibadah, puasa ya ibadah, menuntut ilmu ya ibadah, zakat ya ibadah ya. Kemudian berwudu ya ibadah, membersihkan dari najis hadas besar maupun kecil ya ibadah. Karena itu diperintahkan oleh Allah. Menjauhi rasa malas ketika sholat ya ibadah. Menjauhi zina, pacaran, melalaikan waktu dengan bermain game, menjauhi itu semua ya ibadah. Fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Lihat. Fa'amarahum ta'ala, maka Allah memerintahkan mereka bima, dengan apa-apa yang khalaqahum lahu, Allah menciptakan mereka untuknya. Allah memerintahkan mereka dengan apa-apa yang Allah menciptakan mereka untuknya. Yaitu maksudnya bagaimana? Allah memerintahkan mereka kepada tujuan penciptaannya. Kepada tujuan penciptaannya, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Itu ayat yang ke-21. Kita lanjut ke ayat yang 22. Kita baca dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah, sebelum itu di ayat 21, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan Allah juga itu alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan tempat tidur. Dan ini sudah kita bahas di syarah usul salasa ya. Allah telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan agar kalian dapat memanfaatkannya. Bisa menanam di atasnya, membangun bangunan di atasnya, tidur di atasnya. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai tiangnya. Yang di langit banyak sekali dari makhluk-makhluk Allah. Seperti indahnya bintang, indahnya birunya awan, indahnya pelangi, itu diciptakan oleh Allah. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah telah menurunkan dari langit air, air hujan. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, lalu Allah mengeluarkan dengannya, hi itu kembali ke mana? Ma, ya, kembali ke air. Ahsantum. Allah mengeluarkan dengan sebab air minas samarat, berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Maka apa? Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian, telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, kemudian langit sebagai tiangnya, telah menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sebagai rezeki untuk kita. Maka apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian jadikan Allah sebagai tandingan-tandingan. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah.
jauhi, jangan sekali-kali gitu. Allah yang telah memberikan semua itu kepada kita sendirian. Maka ibadahlah kalian kepada Allah semata. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Kita baca tafsirnya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Tsumma istadalla ala wujubi ibadatihi wahdahu bi annahu rabbukumul ladzi rabbakum bi asnafin ni'ami." Tsumma istadalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berdalil ala wujubi ibadatihi wahdahu, atas wajib beribadah kepadanya semata dengan apa? Bi annahu rabbukumul ladzi rabbakum, dengan bahwasanya Allah adalah Rabb kalian yang telah memelihara kalian. Rabbakum, yang memelihara ya, rabba yurabbi, memelihara. Bi asnafin ni'ami, dengan jenis-jenis kenikmatan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum menyampaikan akan wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata, Allah ingatkan dulu hambanya dengan tauhid rububiyah. Yaitu bahwasanya ingat, Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, Allah yang telah menjadikan bumi, langit, dan seterusnya. Dan Allah lakukan itu sendirian. Itu tauhid apa? Rububiyah. Lalu dilanjutkan setelah dengan tauhid apa, Zubair? Uluhiyah, yaitu janganlah kalian menjadikan Allah tandingan. Ibadahlah hanya kepada Allah. Itu maksudnya ya. Tsumma istadalla ala wujubi ibadatihi wahdah, kemudian Allah berdalil atas wajib beribadah kepadanya semata, ya, fala taj'alu lillahi andada, itu dengan apa? Bi annahu rabbukumul ladzi rabbakum bi asnafin ni'ami, dengan bahwasannya Dia adalah Rabb kalian yang telah memelihara kalian dengan jenis-jenis kenikmatan. Apabila Allah adalah Rabb kalian yang telah memberikan kepada kalian berbagai jenis kenikmatan, maka ibadahlah hanya kepada Allah gitu. Fa khalaqakum ba'dal adami, ya Allah yang telah menciptakan kalian ba'dal adami, setelah sebelumnya tidak ada. Ya. Ba'dal adami, ya, setelah sebelumnya tidak ada. Ya, sebelum Faruk ada gak Faruk? Nah, nggak ada. Maka Allah menciptakan kita yang sebelumnya kita tidak ada. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bin ni'ami. Wa an'ama 'alaikum, perhatikan harokatnya, enggak tahu. Wa an'ama 'alaikum bin ni'amidh dhahirati wal batinati. Wa an'ama 'alaikum, dan Allah Dia yang telah memberikan nikmat kepada kalian. An'ama, memberikan nikmat kepada kalian, bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat yang zahir maupun yang batin. Yang zahir memberikan kita makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Yang batin memberikan kepada orang-orang mukmin hidayah, petunjuk, taufik, dan sebagainya. Faja'ala lakumul arda firasya, lalu Allah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Tastaqirruna 'alaiha, yang kalian menetap di atas bumi tersebut, tinggal di atas bumi tersebut. Wa tantafi'una bil abniyati waz-zira'ati wal hirathati was-suluki min mahallin ila mahallin wa ghairi dzalika min anwa'il intifa'i biha. Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang kalian menetap di atasnya.
Wa tantafi'una bil abniyati, dan kalian tantafi'un. Apa tantafi'un? Mengambil manfaat dengan membangun bangunan. Abniyah, dengan bangunan, yaitu membangun bangunan di atas bumi. Wa zira'ati, apa zira'ah? Menanam tanaman. Wal hirasati, apa hirasah? Membajak sawah. Wasuluki, dan berjalan. Min mahallin ila mahallin, dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Wa ghairi dzalika min anwa'il intifa'i biha, dan selain itu dari jenis-jenis pengambilan manfaat dengan bumi. Wa ja'ala as-samaa'a bina'an limaskanikum wa auda'a fiha minal manafi'i ma huwa min daruratikum wa hajatikum kasyamsi wal qamari wan nujumi. Perhatikan. Wa ja'ala as-samaa'a bina'an, dan Allah telah menjadikan langit sebagai apa? Bangunannya, tiangnya, limaskanikum, untuk tempat tidur kalian. Wa auda'a fiha, dan Allah meletakkan, auda'a yudi'u, itu meletakkan, fiha, pada langit-langit tersebut, minal manafi', dari hal-hal yang bermanfaat. Allah meletakkan di langit hal-hal yang bermanfaat, ma huwa min daruratikum, yang dia termasuk dari hal yang darurat untuk kalian. Wa hajatikum, dan kebutuhan kalian seperti apa? Kasyamsi, seperti matahari. Dan ini darurat, harus kita dapatkan, harus kita rasakan. Karena kalau nggak ada matahari, kulit antum rusak, tulang antum rusak. Wal qamari, dan bulan. Ada matahari kemudian diganti dengan bulan. Wan nujumi, dan bintang-bintang. Dan bintang-bintang, Masya Allah. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah telah menurunkan dari langit air. Perhatikan. Kata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, satu paragraf lagi ini, nanti kita tutup. Semangat, fokus. Ya, nggak tahu mungkin antum ngantuk ya. Ngantuk ya? Ya, sebentar, satu paragraf lagi ini. Nah, minta antum fokus. Was-sama'u huwa kullu ma'ala fauqaka fahuwa sama'un. Was-sama'u, dan langit. Apa sih itu langit? Langit adalah huwa kullu ma'ala fauqaka. Dia adalah setiap yang meninggi di atasmu. Ala, meninggi. Langit itu setiap yang meninggi di atasmu, maka dia itu langit. Mencakup apa aja berarti? Lihat di sini. Walihada qala al-mufassiruna al-muradu bis sama'i hahuna as-sahabu. Fa'anzala minhu ta'ala ma'an. Tadi kita katakan langit apa? Setiap yang meninggi di atasmu itu dia langit. Oleh karena itu kita katakan langit-langit bangunan kita di sini apa? Atap. Pokoknya setiap yang meninggi di atasmu itu sama. Ya kalau antum keluar ya pokoknya ada awan, itu dia termasuk langit. Kemudian ada pelangi, yaitu pelanginya di langit. Walihada qala al-mufassirun, dan oleh karena ini berkata para ahli tafsir, al-muradu bis sama'i hahuna as-sahabu. Al-murad, apa arti al-murad? Yang diinginkan. Ya, jadi kalau antum dalam menerjemahkan itu yang udah sering antum terjemahkan, gak usah lagi terjemahkan, biar dihafal ya. Oh, al-murad udah ketemu nih di sini, artinya yang diinginkan. Nanti kalau ketemu lagi al-murad, nggak usah lagi ditulis. Gitu. Ya kalau antum tulis terus nanti nggak terhafal lama-lama.
Lama-lama ya nggak kehafal karena otak antum itu nggak mau bekerja, hanya bersandar saja gitu. Ya kayak ibarat orang nyontek lah. Kalau orang nyontek itu otaknya nggak bekerja, nggak tahu dikit aja, langsung lihat. Padahal kalau mikir sebentar aja tahu gitu. Ya gitu ya caranya ya. Jadi udah diterjemahin, nggak usah lagi terjemahin. Al-muradu bisama'i hahuna, yang diinginkan dengan langit di sini adalah sahab. Apa sahab? Awan. Fa anzala minhu ta'ala ma'an. Maka Allah menurunkan darinya. Hu itu kembali ke mana? Awan ya. Maka Allah menurunkan dari awan air. Fa akhraja bihi minas tsamarat, maka Allah mengeluarkan dengan air tersebut berupa buah-buahan. Kal hububi wathimari min nakhilin, lihat, min nakhilin wa fawa, apa bacaan selanjutnya? Wa fawa kihi, wa fawa kiha ya, mamnu minas sarf, intabihu qad darasna qabla qalil. Wa fawakiha wa zuru'in wa ghairiha. Ya Allah mengeluarkan dengan sebab air hujan tersebut berupa buah-buahan. Kal hubub, apa hubub? Bebijian. Ya banyak sekali biji-bijian yang bisa antum manfaatkan. Biji gandum, kacang, dan sebagainya. Wathimar, apa thimar? Hah? Samarat, thimar, buah-buahan. Min nakhilin, ya buah-buahan berupa nakhil, apa nakhil? Kurma. Wa fawakiha, dan buah-buahan. Apel, pisang, mangga, melon, semangka. Wa zuru'in, dan tanaman-tanaman ya seperti padi. Wa ghairiha, dan selainnya. Rizqan lakum, dan itu sebagai rezeki untuk kalian. Bihi tartaziquna wa taqutuna wa ta'ishuna wa tafkahuna. Bihi, ya dengannya, tartaziqun, ya memperoleh rezeki. Ya dengan buah-buahan tersebut kalian memperoleh rezeki. Wa taqutun, memperoleh makanan pokok. Wa ta'ishun, dan kalian hidup. Wa tafkahun, dan memperoleh buah-buahan. Disebabkan oleh itu yang Allah tumbuhkan, yang Allah keluarkan minas samarat, kalian memperoleh rezeki, memperoleh takutun ya, bukan tafutun. Tadi bacanya apa? Taku ya, biqa sah. Takutun, memperoleh makanan pokok. Ya dengan itu juga kalian dapat hidup. Wa tafkahun, dan dapat memperoleh buah-buahan. Tafkahun ya. Mungkin ini yang bisa kita ambil, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.